Baik, selamat siang untuk anak-anak ibu semuanya. Berikut di kesempatan kali ini, Miss akan membahas mengenai dua soal yang sudah kamu kerjakan di minggu lalu, yaitu di kegiatan belajar 1. Jadi hari ini Miss akan membahas mengenai tugas kegiatan belajar 1 di minggu yang lalu. Baik, kita mulai saja di pertanyaan pertama, yaitu di mana pertanyaannya adalah tuliskan pengertian sejarah menurut pendapatmu sendiri. Ya. Nah, sebenarnya kamu juga sudah menjawab dengan baik ya. Sudah Miss baca semua jawaban-jawabannya dan pada dasarnya semua jawabannya sudah bagus, namun masih ada yang belum lengkap ya jawabannya. Jadi jawaban yang paling lengkap itu dia harus mempunyai kata kunci. Yang pertama itu ada kata peristiwa atau kejadian. Artinya harus ada kata sejarah adalah sebuah peristiwa atau kejadian yang mana peristiwa atau kejadian itu benar-benar terjadi. Kemudian dapat dibuktikan atau mempunyai bukti. Dan peristiwa itu benar-benar terjadi tetapi sudah lewat atau masa lalu, ya masa lampau itu sama. Dan peristiwa tersebut dia mempunyai bukti sehingga berdasarkan fakta, ya yang sudah pernah Miss jelaskan juga melalui Zoom meeting di minggu lalu. Jadi kamu sudah bagus jawabannya, namun masih kurang lengkap, ya. Intinya keempat kata-kata kunci ini harus ada di pengertian sejarah. Oke, tapi Miss rasa kamu semua sudah paham apa itu pengertian sejarah berdasarkan yang Miss lihat dari jawaban-jawaban kamu. Lanjut di soal yang kedua. Pertanyaannya, seperti yang sudah kita pelajari bahwa unsur-unsur sejarah merupakan hal penting dalam sebuah peristiwa sejarah. Tentukanlah unsur-unsur sejarah dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau kamu kemarin masih ingat bahwa unsur-unsur sejarah itu ada 3, yang pertama manusia, ruang, dan waktu. Nah, di sini yang di nomor 2 ini yang Miss perhatikan banyak anak-anak Miss yang salah menjawab, ya. Tidak dibahas secara rinci, hanya membahas tentang unsur-unsur sejarah itu manusia. Lalu kamu jelaskan pengertian manusianya itu seperti apa. Kamu jelaskan juga pengertian ruangnya seperti apa, waktunya seperti apa. Tapi tidak kamu kaitkan dengan peristiwa proklamasi kemerdekaannya. Nah, jawaban yang tepat seperti ini ya. Nomor 1, manusia, unsur manusianya. Manusia yang dimaksud adalah tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut. Nah, bisa diambil contoh, ada Insinyur Soekarno, di mana dialah yang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Jadi Muhammad Hatta juga termasuk dalam unsur manusianya. Ada juga Ahmad Subarjo, ya, di mana dia menyusun teks proklamasi bersama dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu juga ada Sayuti Melik, yang dimana peran Sayuti Melik ini mengetik naskah proklamasi kemerdekaan yang sebelumnya sudah dituliskan oleh Insinyur Soekarno. Jadi ada banyak sebenarnya ya unsur manusia dalam peristiwa tersebut, tapi Miss ambil contohnya beberapa saja. Lanjut kalau di ruangnya, ruang itu berarti lebih ke tempat atau lokasi, ya. Di sini peristiwa proklamasi kemerdekaan terjadi di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Ya, itu merupakan unsur ruangnya. Oke. Yang ketiga, waktu. Waktu bisa berupa hari, tanggal, tahun, atau jam. Nah, peristiwa proklamasi kemerdekaan itu dari unsur waktu terjadi di tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945 di sekitar pukul 10 pagi. Jadi jawaban yang seperti ini yang paling tepat untuk pertanyaan soal nomor 2. Ya, jadi Miss harap sekarang kamu semua sudah paham, sudah mengerti. Jadi sudah lebih paham lagi ketika nanti ada pertanyaan yang seperti ini, ya Nak ya, mengenai unsur-unsur sejarah.
Nah, di sini juga Miss sudah berikan teks proklamasi kemerdekaan. Ya, Ibu rasa kamu semua sudah pernah mendengarnya. Ya, di mana naskah proklamasi ini isinya seperti ini. Ya, akan Miss bacakan. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, di sini kalau kamu perhatikan, Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05 itu adalah tahun Jepang, karena pada saat itu kita dijajah oleh Jepang sebelum pada akhirnya merdeka ya. Nah, jadi ini adalah teks proklamasi yang dibacakan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan tersebut. Oke, jadi di sini ada kata-kata quotes ya yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kamu. Jika kamu ingin bahagia, jangan biarkan masa lalu mengusikmu. Kamu boleh melihat ke belakang, namun jangan membawanya kembali. Jadi ada gunanya kita belajar tentang pelajaran sejarah, di mana memang yang kita pelajari itu adalah peristiwa masa lalu, namun jangan sampai apa yang menjadi hal-hal kesalahan di masa lalu yang terjadi di masa lalu itu kembali lagi terjadi di masa depan atau di masa saat ini. Itulah kita gunanya juga belajar sejarah, kita mengetahui apa kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu sehingga di masa kini dan di masa sekarang kita tidak mengulangi peristiwa itu lagi. Oke, terima kasih untuk anak ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu.